Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi Eka Saputra, Stambuk 101 2018 0050. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen pengampu kami, Dr. Ahmad Basit, LC MAG, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti ujian lisan tengah semester di semester 5 ini. Saya akan memaparkan tafsir Tarbawi dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang membahas tentang kedudukan orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan walaupun dalam kondisi daring seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri teladan yang merupakan manusia mulia, manusia yang paling mulia, yang menjadi panutan buat kita semua. Ilmu merupakan suatu yang amat penting bagi manusia, di mana dengan ilmu manusia dapat melakukan sesuatu hal atau kegiatan dengan memaksimalkan dan sukses baik hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Berbicara mengenai ilmu, maka tak lepas dari seorang alim, orang yang berilmu, di mana kedudukan orang berilmu dalam kehidupan sangat dibutuhkan, baik dalam siklus keilmuan yang mana dirinya dapat membagikan ilmunya kepada orang lain maupun ilmu itu dipakainya untuk kehidupan pribadinya. Mengingat pentingnya sebuah ilmu bagi kehidupan, maka perlu bagi kita memahami kedudukan nilai orang berilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjadi dasar pembahasan mengenai derajat, nilai, kedudukan orang yang berilmu dan beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pengertian dari ilmu, pengertian dari nilai orang yang berilmu, al-alim, orang yang tahu, adalah orang yang telah berhasil mencerap hakikat sesuatu itu dalam pandangan Al-Quran. Ilmu itu disebut dapat membentuk sikap atau sifat-sifat dasar manusia. Atau dengan kata lain, sikap atau karakter seseorang merupakan gambaran pengetahuan yang dimilikinya. Maka perbedaan sikap dan pola pikir antara seseorang dengan yang lainnya dilatar belakangi oleh perbedaan pengetahuan mereka. Bahkan ilmu pengetahuan tidak hanya membentuk pola pikir, sifat dan karakter seseorang, tetapi juga dapat membentuk perilaku. Adapun penafsiran dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, bagaimana asbabun nuzulnya?
Menurut suatu riwayat yang dibawakan oleh Muqatil bin Hubban, ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di ruang sufa, yaitu ruang tempat berkumpul dan tempat tinggal sekali dari sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak mempunyai rumah tangga. Tempat itu agak sempit dan sahabat-sahabat serta muhajirin dan ansor telah berkumpul. Beberapa orang sahabat yang turut dalam peperangan Badar telah ada hadir, dan kemudian datang pula yang lain. Mana yang datang mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang hadir terlebih dahulu. Salam mereka dijawab oleh yang telah hadir, tetapi mereka tidak bergeser dari tempat duduk mereka, sehingga orang-orang yang baru datang ini terpaksa berdiri terus. Nah, di situ melihat hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kurang senang, terutama karena di antara yang baru datang itu adalah sahabat-sahabat yang mendapat penghargaan istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka turut dalam peperangan Badar. Akhirnya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat yang bukan ahli Badar, "Hai fulan, berdiri engkau. Hai fulan, engkau berdiri pula lah." Lalu beliau suruh duduk ahli-ahli Badar yang masih berdiri itu. Tetapi yang disuruh berdiri itu ada yang wajahnya terbayang rasa kurang senang atas hal demikian, dan orang munafik yang saat itu turut hadir mulailah membisikkan celaan atas yang demikian seraya berkata, "Itu perbuatan yang tidak adil. Demi Allah, padahal ada orang yang dari semula telah duduk karena ingin mendekat dan mendengar, tiba-tiba dia disuruh berdiri dan tempatnya disuruh duduki kepada orang yang baru datang." Melihat yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirahmati Allah seseorang yang melapangkan tempat buat saudaranya." Inilah sebab mengapa ayat ini Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 diturunkan yang menurut riwayat Muqatil bin Hubbah. Nah, selanjutnya bagaimana penafsiran Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dari beberapa tafsir, dan saya mengambil penafsiran dari Ibnu Katsir bahwa Allah Ta'ala berfirman guna mendidik hamba-hambanya yang beriman dengan memerintahkan kepada mereka agar satu sama lain saling bersikap baik di majelis. "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, karena siapa yang menanamkan maka dia akan memanen." Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih, barang siapa yang membangun sebuah masjid untuk Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. Banyak sekali pemberian pahala dengan yang seperti ini. Itu telah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadilah yang artinya, "Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." Qatadah mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan majelis-majelis zikir, yaitu bahwa apabila mereka melihat salah seorang datang menuju tempat mereka, mereka mempersempit tempat duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk melapangkan tempat duduk satu sama lain. Saya juga mengambil penafsiran dari Al-Ahsar bahwa di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis, maka berlapanglah." Artinya bahwa majelis yaitu duduk bersama. Asal mulanya duduk bersama mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hendak mendengar ajaran-ajaran dan hikmat yang akan beliau keluarkan. Tentu ada yang datang terlebih dahulu sehingga tempat duduk bersama itu kelihatan telah sempit, karena di waktu itu orang duduk bersama di atas tanah, belum memakai kursi seperti sekarang ini. Niscaya karena sempit itu, orang yang kemudian tidak lagi mendapat tempat, lalu dianjurkan oleh Rasulullah agar yang duduk terlebih dahulu melapangkan tempat bagi yang datang kemudian atau yang terlambat datang. Nah, bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan berdasarkan dari penjelasan tadi, dari beberapa penafsiran tadi,
di atas itu yang saya sebutkan tadi dapat diambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan, yakni hendaknya ketika kita ada di dalam majelis disunahkan untuk memperbaiki tempat duduk dan mempersilahkan orang yang baru hadir untuk memberikan tempat yang kiranya cukup untuk orang itu duduk. Nah, tafsir ayat ini juga mengajarkan kita untuk beriman, ikhlas, berlapang dada serta patuh terhadap aturan Allah, serta giat dan dalam belajar mengamalkan ilmu, karena Allah insya Allah akan meninggikan beberapa derajat untuk orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana aspek terbawinya dari penjelasan tadi, bahwa satu, itu dalam hidup hendaknya seseorang mempunyai perencanaan yang matang dalam menghadapi segala urusan, agar urusan-urusan itu cepat terselesaikan dan mencegah urusan-urusan itu untuk menumput dan terlalaikan. Ibarat orang yang banyak yang ingin duduk pada suatu tempat, tapi tempat tersebut kecil sehingga ada kalanya ada yang berdiri. Yang kedua yang saya petik yaitu hendaklah setiap manusia memiliki jiwa rendah hati dan berlapang dada dimanapun ia berada terhadap orang-orang di sekitar kita, baik di majelis maupun di selain majelis itu atau di luar majelis itu. Mungkin hanya itu dari kami. Saya Swandiaka Saputra mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata di dalam penyampaian penafsiran yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا